Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Esudi, tuan rumah dari Reuter Channel, kanal YouTube-nya situs berita reuterkini.com. Seperti yang sudah terjadwal, sepekan sekali kami akan menyelenggarakan talk show seputar pandemi Corona, dan talk show ini terselenggara bekerjasama situs berita Reuterkini dengan Satgas Covid Nasional. Barangkali banyak di antara kita yang belum terlalu akrab dengan Hari Kesehatan Nasional. Lewat informasi ini kami sampaikan bahwasanya setiap tanggal 12 November negara kita memperingati Hari Kesehatan Nasional. Artinya dalam 2 hari ke depan Hari Kesehatan Nasional akan diperingati yang ke-56. Karena situasi pandemi, pasti peringatan Hari Kesehatan Nasional kali ini berbeda jauh dengan peringatan-peringatan sebelumnya. Karena itu hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang punya kompetensi terkait dengan penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Riau. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat doa. Persiapan Hari Kesehatan Nasional sudah ready? Iya, kita sudah mempersiapkan ya lebih kurang sebulan yang lalu. Meskipun kegiatannya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dengan masa pandemi COVID ini kita tidak bisa mengumpulkan orang banyak. Sementara biasanya Hari Kesehatan Nasional ini kita mengumpulkan orang banyak gitu di outdoor, melaksanakan pelayanan kesehatan di CF Car Free Day, kemudian senam bersama dengan masyarakat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang memang terkait langsung dengan masyarakat. Nah, dengan pandemi COVID ini tentu itu harus kita jaga, tetapi tidak menghilangkan arti daripada Hari Kesehatan Nasional ini. Nah, untuk yang di outdoor kita tidak laksanakan seperti biasanya. Kita melaksanakan dari Kementerian Kesehatan pada hari H-nya 12 November. Nah, itu nanti akan ada virtual, secara virtual yang langsung dipimpin oleh Pak Menteri Kesehatan, dan seluruh provinsi mengikutinya, itu dengan cara nanti ada menghidupkan sirine ambulans, yaitu pembagian masker kepada masyarakat, dan kegiatan yang tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, untuk di Provinsi Riau kita menyiapkan selain daripada nanti pada hari H kita akan melakukan pembagian masker mengikuti kegiatan yang dari pusat. Nah, setelah itu kita memberikan masker ke masyarakat. Kita yang turun membagikan ke masyarakat, baik itu di jalan-jalan yang memang masyarakat banyak berada, melintasi jalan, kemudian pasar. Kemudian kita melakukan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ke panti asuhan. Jadi kita yang datang ke sana memberikan pelayanan kesehatan, kemudian memberikan masker kepada masyarakat, kepada anak-anak panti yang ada, karena mungkin seperti kita ketahui mereka mungkin agak terpapar dengan pelayanan kesehatan, mungkin tidak seperti biasa orang masyarakat lainnya. Nah, kemudian ya dengan datang ke sana kita juga ya insya Allah memberikan sembako untuk mereka. Kemudian kita kabarnya ada rapid test massal? Ya, itu nanti pada hari Sabtu. Hari Sabtu ada rapid yang dilaksanakan di salah satu pasar, pasar itu Ramayana. Rencananya di Ramayana dan sedang diproses, dan nanti akan kita lakukan rapid swab. Mana yang reaktif nanti kita langsung swab itu, dan pelayanan kesehatan tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Berapa rapid test unitnya yang akan disiapkan, Bu? Kita siapkan sekitar 500 sampai 1.000. 500 sampai 1.000 ya. Dan ini free ya? Free. Nah, kegiatan lainnya adalah memberikan rasa kepedulian kita terhadap teman-teman tim kesehatan yang sudah bertungkus lumus dalam menangani COVID-19 ini selama 8 bulan, dari Maret sampai sekarang ini 8 bulan. Nah, itu kita mendistribusikan susu beruang sebagai
rasa rasa simpati kita kepada dukungan dukungan kita kepada teman-teman yang bekerja di rumah sakit. Jadi nanti serentak sekaligus, dan tentunya ini sebagai dari teman-teman kesehatan untuk yang melaksanakan pelayanan langsung COVID ini untuk mereka. Kegiatan provinsi apa juga linear dengan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten, Ibu? Ya, kegiatan ini kita sudah memberikan surat kepada kabupaten untuk bisa melaksanakan apa yang dilakukan provinsi juga dilakukan oleh kabupaten kota, sehingga semuanya ini juga dirasakan oleh semua teman-teman kesehatan. Dan sebelumnya kita juga sudah melaksanakan pelayanan kesehatan dan swab di Pulau Rupat, dan alhamdulillah antusias daripada masyarakat cukup tinggi di daerah Rupat, tepatnya di Puskesmas Batu Panjang ya. Dan langsung juga kita melakukan peninjauan ke sarana pelayanan kesehatan bersama Bapak Gubernur, yaitu ke Puskesmas Teluk Leca dan Tanjung Medang. Ya, tentu ini merupakan suatu hal yang sangat disambut baik oleh teman-teman kesehatan, karena mungkin kita yang datang adalah pimpinan provinsi dan itu merupakan suatu penghargaan buat mereka didatangi. Jadi seperti itu. Artinya karena ini masih COVID, masih pandemi, peringatan Hari Kesehatan Nasional tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Itu wajib. Ya. Intinya setiap kegiatan yang dilakukan itu harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, itulah yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita bisa melaksanakan kegiatan apapun juga, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu sih. Ya, jangan sampai dengan peringatan ini justru terjadi klaster baru ya. Iya, gitu. Tentu kita tidak berharap seperti itu, karena kasihan kan teman-teman kesehatan juga sudah banyak yang terpapar dengan COVID-19 ini. Dan saya juga bisa menyampaikan di sini bahwa kita juga sudah memberikan santunan duka kepada salah satu perawat yang bekerja menanganin COVID di Provinsi Riau ini, yaitu yang perawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, dan itu kita sudah serahkan ke ahli waris beliau, dan itu juga merupakan sebagai penghargaan kepada almarhumah dalam penanganan COVID-19 ini. Penyerahan santunan masih terkait dengan HKN atau memang program terpisah? Kalau santunan dan insentif itu sebenarnya sudah merupakan kegiatan selama pandemik ini. Ada aturan yang menyatakan kalau tenaga kesehatan yang menangani COVID langsung terpapar dengan COVID-19 kemudian meninggal, nah itu ada santunannya. Bagi tenaga kesehatan yang menangani itu ada insentifnya, dan itu kita serahkan kepada tenaga kesehatan langsung ke yang bersangkutan. Jadi by rekening, by name by rekening. Ya, Bu, kembali kepada Hari Kesehatan Nasional. Ini kan pasti pesannya tak jauh daripada bagaimana menyadarkan masyarakat tetap patuh pada protokol kesehatan. Ya. Nah, ada titik tekan tersendiri nggak? Iya, Hari Kesehatan Nasional ini merupakan suatu hari yang mengingatkan kita bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting sekali, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan tentu harapan kita, mari kita sama-sama dengan tema yang pada HKN 56 ini, yaitu satukan tekad menuju Indonesia sehat. Bagaimana caranya? Yaitu jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga masyarakatmu, sehingga selamatkan dari pandemik COVID-19 ini. Karena sampai saat ini untuk Provinsi Riau sendiri kan kita sudah 15.000 lebih, 15.757. Nah, itu merupakan suatu angka yang mengkhawatirkan, sangat tinggi gitu kan ya. Dengan meskipun sekarang termasuk di bulan November ini terjadi penurunan, tetapi itu kita jangan lengah, karena
ini masih COVID-19 ini belum berakhir, dan berakhirnya kapan? Wallahu alam, kita tidak tahu sama sekali. Tetapi sekarang bagaimana kita menghindari transmisi dari orang ke orang. Peningkatan daripada kasus angka kesembuhannya dari bulan itu kelihatan. Sekarang kita mungkin bisa melihat pada bulan Mei itu pada akhir September, angka kesembuhan kita itu 50,5. Nah, tentu kita berpikir kenapa ini angka kesembuhannya rendah gitu. Sementara di awal pandemi kemarin di bulan Juli itu kita sempat bulan Mei, Juni, Juli kita sempat menduduki angka kesembuhan yang tertinggi, ada 90%. Nah, tentu itu merupakan suatu hal yang harus kita cermati. Kenapa? Nah, setelah terjadinya kita lihat lagi, tentu berusaha terus baik tim medis, tenaga kesehatan, pimpinan mencari penyebabnya. Nah, alhamdulillah ini sudah terjadi peningkatan daripada kasus angka kesembuhan. Nah, sekarang ini 84,6%. Jadi dari September ke Oktober naik 25% dan sekarang 84%. Secara nasional berapa? Secara nasional sekarang ini 80-an. Masih di atas angka apa ya? Kita masih di bawah, tetapi nasional itu 87. 87. Ya, 87-an. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita. Nah, untuk yang kita melihat juga dari grafik untuk semulanya tentu angka kesembuhan akan mengikuti dengan angka rawat di rumah sakit, angka rawat di isolasi mandiri. Nah, angka rawat di isolasi mandiri dan rumah sakit itu sudah turun dengan angka kesembuhan yang tinggi, dan yang meninggal stabil di 2,3, 2,2, 2,1. Nah, tentu ini harus dipertahankan di bawah angka kita di bawah angka nasional kalau untuk angka kematian. Dan tentu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentu ini kelihatan hasilnya. Dampaknya gitu, hasilnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita bercerita, ini kita udah sampai 8 bulan ya Bang ya. 8 bulan, nah ada yang menyatakan kalau sudah sampai 9 bulan 10 hari itu udah beranak pinak katanya virus. Udah berkembang biak. Ini berkembang biak katanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau bisa kita flashback, pandemik ini kita sudah melakukan kesiapsiagaannya dari bulan Januari. Orang baru tahunya kan bulan Maret kan. Ya. Tetapi kami sudah melaksanakannya kesiapsiagaan ini dari bulan Januari. Bagaimana mempersiapkan rumah sakit sebagai rujukan. Yang rujukan yang semulanya 3 rumah sakit ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Arifin Ahmad, kemudian Puri Usada Tembilahan, kemudian Dumai. Nah, ini hanya 3. Dan kita berpikir seandainya terjadi eskalasi, nah ini tidak akan mampu menampung. Sekarang menjadi berapa, Bu? 48 rumah sakit. Nah, 48 rumah sakit dengan keputusan gubernur itu. Nah, Provinsi Riau sudah melakukan, yang pertama adalah yang paling penting kita merasakan di kesehatan itu berdirinya laboratorium biomol yang sama sekali tidak ada menjadi ada. Jadi dalam waktu 1,5 bulan. Yang persiapan pada bulan Maret kita mempersiapkan semuanya dengan bantuan teman-teman dari Fakultas Kedokteran Unri ini terrealisasi. Jadi selamanya ini kita melakukan pemeriksaan swab itu harus dikirim ke Jakarta dengan hasil yang hampir seminggu, 10 hari. Sehingga kan itu akan berdampak kepada pasien gitu, lama menunggunya. Saya negatif apa positif gitu kan. Kemudian juga berpengaruh kepada keluarga. Karena kalau keluarga juga was-was gitu kan, dan tentu berpengaruh terhadap kos di rumah sakit gitu, pemakaian APD, obat dan lain-lainnya. Kalau misalnya, nah dengan adanya dengan adanya lab biomol, maka ini akan mempercepat. Jadi 3 hari, 4 hari sudah tahu. Berarti itu kan secara psikisnya pasien juga berpengaruh. Nah, keluarga juga berpengaruh, kos juga berpengaruh. Alhamdulillah. Makanya pada bulan Mei
sampai bulan April tentu peningkatan daripada kasus lebih tinggi, lebih cepat. Karena kita sudah melaksanakan pemeriksaan sendiri dengan hasil yang cepat gitu. Kalau bulan Maret, April kemarin kan masih nunggu 10 hari baru tahu. Jadi hitungannya nggak banyak. Untuk kontak erat, nah sekarang ini satu kasus kita harus melakukan tracking dan tracing kepada orang-orang di sekitar pasien yang terkonfirmasi ini untuk dilakukan pemeriksaan. Nah ini, nah kita mempunyai peraturan tentang tata laksana penanganan COVID. Nah itu dari revisi 1, revisi 2, revisi 3, revisi 4, revisi 5. Nah untuk revisi 5 ini sekarang ini pada sebelum revisi 5 tidak ada isolasi mandiri. Kan nggak ada isolasi mandiri, semua masuk ke rumah sakit. Berarti penanganannya, pengawasannya akan lebih tertata dengan baik dan termonitor oleh tim di rumah sakit. Nah sehingga angka kesembuhan kita meningkat, tahu gitu kan. Nah setelah adanya isolasi mandiri, tentu semua orang melaksanakan lebih baiklah isolasi di rumah saja gitu. Nah tetapi ada aturannya gitu. Untuk yang terkonfirmasi dengan tidak bergejala atau misalnya dia bergejala ringan, itu bisa diisolasi mandiri. Nah mandiri ini dikonotasikan adalah di rumah gitu. Nah akibatnya antara yang terkonfirmasi dengan keluarga, tetap itu tetap kontak meskipun bagaimanapun pasti ada kontak. Dan itu rentan ya. Iya. Dan itu kita tidak akan bisa mungkin mencegah misalnya ada anaknya yang menangis gitu kan, atau anaknya jatuh, tega nggak seorang yang di rumah itu membiarkannya, nggak mungkin kan gitu. Berarti masih terjadi kontak terhadap keluarganya. Makanya pemerintah Provinsi Riau, Bapak Gubernur menyiapkan tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu ada di LPMP, ada di Balai Bapelkes, ada di PPSDM. Nah semuanya sangat termanfaatkan oleh masyarakat. Jadi tentu kita menghimbau untuk masyarakat yang terkonfirmasi dengan tidak bergejala atau misalnya ringan, itu bisa diisolasi mandiri di tempat tersebut. Akan lebih efektif, akan lebih cepat untuk dilakukan penyembuhan dan perawatannya, karena di situ ada tim medisnya dan semua disiapkan. Pengawasannya sangat ketat ya. Semua ditanggung oleh pemerintah, tidak berbayar. Nah itu. Bu, dan hasil kerja pemerintah provinsi untuk penanganan COVID selama 8 bulan, bahkan lebih dari 8 bulan ini yang juga akan mungkin dikomunikasikan di Hari Kesehatan Nasional ya. Iya, betul. Dan tentu nanti kita juga akan menyampaikan tentunya ucapan terima kasih kepada teman-teman tenaga medis, non medis yang sudah melaksanakan penanganan perawatan pasien COVID-19 ini dari bulan Maret sampai sekarang. Dan semua masyarakat yang peduli. Dan ya semua masyarakat yang peduli yang sudah berkontribusi dalam penanganan ini. Karena banyak relawan COVID yang membantu baik itu secara moral, secara pemberian APD, masker, kemudian sembako dan lain-lainnya untuk masyarakat dan untuk penanganan di rumah sakit. Dan itu kita tidak akan bisa berhasil tanpa bantuan mereka. Baik, terima kasih Bu Minazir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau atas penjelasannya. Terima kasih. Demikian tadi talkshow kita, bahwasanya 2 hari lagi akan diperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-56 tahun 2020. Satukan tekad menuju Indonesia sehat. Itu tema besarnya. Dan bagi kita pribadi, selalu saja ingat pesan Ibu, sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi masyarakat kita. Dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, agar kita terhindar dari virus corona. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di talkshow selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.